Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Namira dengan nomor NIM 213001081 dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana. Saya akan membahas mata kuliah perbandingan hukum perdata dengan judul kontrak menurut sistem hukum Amerika dan sistem hukum Indonesia. Yuk, mari kita simak. Baik, yang pertama itu kita akan membahas latar belakang. Hukum kontrak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum suatu negara. Ia mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang telah sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian. Meskipun konsep dasar kontrak bersifat universal, namun implementasinya di berbagai negara memiliki perbedaan yang signifikan, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan sistem yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas apa itu kontrak. Yang pertama, kontrak dalam konteks hukum adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang memiliki kesepakatan bersama. Kesepakatan ini menciptakan kewajiban timbal balik yang dapat dipaksakan secara hukum jika salah satu pihak tidak menepatinya. Yang kedua, secara sederhana, kontrak adalah kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Isi dari kontrak ini akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas hukum kontrak di Indonesia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah yang lazim digunakan untuk menyebut kontrak yaitu perjanjian. Pengertian perjanjian tercantum pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian dalam pasal ini dianggap tidak jelas disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian perjanjian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Van Dan menyajikan pengertian perjanjian. Ia mengemukakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas apa saja karakteristik utama dari hukum kontrak di Indonesia. Yang pertama ada kodifikasi. Hukum tertulis dalam undang-undang, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi sumber hukum utama. Yang kedua formalitas. Prosedur hukum lebih formal dan terstruktur dibandingkan dengan common law. Sedangkan untuk yang ketiga, prinsip legalitas. Segala sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang dianggap tidak sah. Syarat sahnya kontrak diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya objek, dan adanya kausa yang halal. Di dalam KUH Perdata telah ditentukan cara berakhirnya perikatan. Yang pertama pembayaran, yang kedua konsignasi, yang ketiga novasi, yang keempat kompensasi, yang kelima konfusio, yang keenam pembebasan hutang, yang ketujuh musnahnya barang terhutang, yang kedelapan pembatalan atau kebatalan, yang kesembilan berlakunya syarat batal, dan yang kesepuluh daluarsa. Nah, sekarang kita sudah sampai di hukum kontrak di Amerika. Kita akan membahas lebih dalam hukum kontrak di Amerika. Hukum kontrak di Amerika Serikat memiliki akar yang kuat dalam tradisi common law Inggris. Sistem ini berkembang secara organik melalui keputusan-keputusan pengadilan selama berabad-abad, sehingga bersifat sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Apa sih sejarah singkat dari hukum kontrak di Amerika? Yuk, mari kita bahas. Ketika koloni-koloni Inggris di Amerika Utara memperoleh kemerdekaan, mereka membawa serta sistem common law ini. Namun seiring berjalannya waktu, sistem ini mengalami perkembangan dan adaptasi sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Amerika Serikat. Setelah mengetahui sejarah dan pengertian dari sistem hukum kontrak di Amerika, kita akan membahas karakteristik utama. Yang pertama ada jurisprudensi. Keputusan pengadilan sebelumnya, presiden memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan menjadi sumber hukum utama. Fleksibilitasnya, hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan hukum dan menyesuaikannya dengan fakta-fakta kasus yang spesifik. Prinsip kebebasan berkontrak, yaitu pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya keadilan. Sistem common law menekankan pada keadilan individual dalam setiap kasus, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil meskipun tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur kasus tersebut.
Efisiensinya, sistem ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien karena hakim tidak perlu bergantung pada undang-undang yang terlalu kaku. Nah, di sini ada unsur-unsur sah suatu kontrak dalam hukum Amerika Serikat secara umum, supaya suatu hukum kontrak dianggap sah dan mengikat secara hukum di Amerika harus memenuhi beberapa unsur berikut, seperti di Indonesia. Kalau di Amerika itu, yang pertama terdiri dari offer, yang kedua ada acceptance, yang ketiga ada consideration, yang keempat ada capacity, yang kelima ada legality. Ada dua istilah yang menyebutkan berakhirnya kontrak di Amerika Serikat, yaitu yang pertama ada termination of contract, yang kedua ada discharge of contract. Termination of contract diartikan sebagai berakhirnya atau berhentinya proses penawaran yang disampaikan oleh penawar kepada penerima tawaran. Termination of offer ini dibagi menjadi 4 cara lagi, yaitu penolakan atau penolakan balik dari penerima tawaran terhadap tawaran yang disampaikan oleh si penerima tawaran. Yang kedua itu ada lapse of time, cara berakhirnya penawaran yang disampaikan oleh penawar kepada penerima tawaran karena jangka waktu yang telah ditentukan pada saat penawaran telah berakhir. Yang ketiga itu ada revocation by the offerer, atau cara berakhirnya penawaran kepada penerima tawaran. Nah, yang terakhir ini ada death or incapacity, atau berakhirnya tawaran yang disebabkan meninggalnya atau tidak mempunyai kewenangan hukum dari penawar atau penerima tawaran. Nah, di slide terakhir ini ada persamaan dan perbedaan berakhirnya kontrak menurut sistem hukum Amerika dengan Indonesia. Perbedaannya itu bisa kalian lihat di sini dari berakhirnya kontrak yang berbeda antara hukum Amerika dengan Indonesia yang cukup banyak. Berakhirnya kontrak berbeda dalam hukum Amerika, yang kalian bisa lihat di situ ada 14 poin. Nah, sementara itu cara berakhirnya kontrak yang berbeda dalam hukum Indonesia meliputi pembayaran, konsignasi, inovasi, kompensasi, konfusio, pembebasan utang, mustahilnya barang terutang, dan kebatalan atau pembatalan. Nah, dari perbedaan tersebut yang sudah kalian baca, ada persamaannya, yaitu ada 2 poin. Yang pertama itu novasi atau novation adalah suatu perjanjian di mana pihak yang baru menggantikan salah satu pihak asli dalam perjanjian, menghentikan kewajiban para pihak dalam perjanjian lama dan menggantikannya dengan suatu perjanjian baru antara pihak asli yang tersisa dan pihak baru. Yang kedua itu ada kebatalan atau pembatalan perjanjian, merupakan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi itu adalah persamaan dari sistem hukum Amerika dan Indonesia. Untuk kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi, hukum kontrak sebagai fondasi dalam dunia bisnis dan hukum memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan antara sistem hukum Amerika Serikat atau yang biasa disebut common law dan Indonesia civil law. Baik di Amerika Serikat maupun Indonesia, tujuan utama dari hukum kontrak adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan bisnis dan mengatur hak serta kewajiban para pihak. Kedua sistem hukum mengakui adanya unsur-unsur dasar yang sama dalam pembentukan kontrak, seperti adanya penawaran, penerimaan, kesepakatan, objek yang sah, dan sebab yang halal. Pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan hukum kontrak antara Amerika Serikat dan Indonesia sangat penting untuk memastikan keberhasilan transaksi bisnis lintas negara dan memahami kerangka hukum yang berlaku. Para pihak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk perbedaan dan persamaan antara hukum kontrak dengan sistem Amerika dan sistem Indonesia. Sekian presentasi dari saya, Dinda Namira. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.